Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab fikih Al-Asma'il Husna li Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Baik, kita masuk ke bagian yang ketiga di kitabnya. Silakan dibuka di halaman 31. Baik, sebelum kita mulai, di pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan bahwasanya Asma'ullah Ta'ala kulluha husna, bahwasanya semua nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat baik dan mengandung sifat yang sesuai dengan kebaikan tersebut. Jadi satu nama tertentu mengandung sifat baik yang tertentu. Begitu juga selanjutnya. Jadi ketika kita berdoa, maka harus sesuai antara sifat yang kita inginkan dengan harus sesuai antara isi doa yang kita panjatkan dengan apa yang kita pilih dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana kisah seorang Arabi ketika mendengar ada seorang qari yang membaca surat Al-Maidah ayat 38. Ya, silakan dimroja lagi di pertemuan sebelumnya. Baik, sekarang hadza, maka simpulannya wa yumkinu an nulakhsal ma'ani al-mustafadata wath-thimar al-mujniyata min hadzal wasfi li asma'illahi fil umuri taliyah. Wa yumkin, dan mungkin kita nulakhis, lakhasa yulakhisu talkhisan, artinya meringkas. Mungkin kita meringkas atau merangkum al-ma'ani al-mustafadah, makna-makna yang diambil. Al-mustafadah artinya yang diambil faedahnya. Wasimar, wasimara al-mujniyata. As-simara artinya buah, al-mujniyah yang dipetik. Ya, jana yajni artinya hasala yahsulu, mendapatkan buah yang dipetik. Min hadzal wasfi, ya, dari sifat li asma'illahi fil umuri taliyah. Maka mungkin kita meringkas mana-mana yang dikandung itu dalam beberapa perkara ini. Annaha asma'un dalatun ala ahsani musamman wa ajalli mausufin, bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalatun. Ini perhatikan, ini kaidah yang penting sekali. Bahwasanya nama-nama Allah itu menunjukkan atas ahsani musamma. Ya, ahsani musamma artinya yang diberi nama. Siapa yang objek yang diberi nama dengan nama-nama tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ajalli mausufin, dan zat yang disifati, ya, zat yang paling mulia yang pernah kita sifati. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwallahu tabaraka wa ta'ala. Jadi nama-nama Allah itu kembalinya semua yang banyak itu, nama Allah itu kan ada sekian banyak, tidak terhitung. Itu semua kembalinya ke satu zat yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dzul Jalali wal Kamali wal Jamal. Ya, zat yang memiliki al-jalal, kemuliaan, kesempurnaan dan keindahan. Asani, perkara yang kedua yang perlu kita pahami berkaitan dengan nama-nama Allah ini, bahwasanya fiha ijlalan lillahi wa ta'ziman wa ikbaran wa izharan li'azamatihi wa majdihi wa kamalihi wa jalalihi wa kibriyaihi subhanahu. Bahwasanya fiha, di sini kembali ke asma Allah, nama-nama Allah. Bahwasanya di dalam nama-nama tersebut ada ijlalan lillah, pemuliaan kepada Allah, ta'ziman, pengagungan, wa ikbaran, ya, sama juga pengagungan, wa izharan li azamatihi, menampakkan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa majdihi, majdun juga sama dengan al-azamah, wa kamalihi, dan kesempurnaannya, wa jalalihi, kemuliaannya, wa kibriyaihi, kebesarannya Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nama-nama Allah tadi menunjukkan, ya, zat yang maha mulia, yaitu Allah. Kemudian yang kedua, nama-nama Allah itu mengandung pemuliaan. Jadi ketika kita menyebutkan Allah itu Ar-Rahman, itu kita sedang memuliakan Allah dengan nama tersebut. Kemudian perkara yang ketiga yang perlu kita pahami adalah anna kullasmin minha dalun ala thubuti sifati kamalin lillahi azza wajalla. Ini kan cara bacanya di sini. Bahwasanya kullasmin, setiap nama dari nama-nama Allah, dalun, menunjukkan atas thubuti sifatin, atas tetapnya sifati kamalin, mudah-mudahan penilai, ya, sifati kamalin. Kalau kita katakan sifatin kamalin, jadinya sifat mausuf. Kalau sifat mausuf tentunya harus sama mudzakkar muannasnya, sedangkan di sini tidak sama.
Nah, jadi subuti sifati kamalin lillah, tetapnya sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Walidha kanat husna, oleh karena itu maka nama-nama Allah itu adalah nama-nama yang husna. Wa sifatuhu tabaraka wa ta'ala kulluha sifatu kamalin. Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya itu adalah sifat-sifat kesempurnaan. Enggak ada satupun nama Allah yang menunjukkan atas kekurangan, tidak ada. Wa nu'utuhu kulluha nu'utu jalalin. Dan nu'ut sama sifat itu kurang lebih maknanya sama. Yang pertama tadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat-sifat kesempurnaan. Nu'utnya juga begitu. Nu'ut artinya sifat juga. Na'tun sama sifatun artinya sama, kurang lebih sama. Kulluha nu'utu jalalin, itu semua sifat kemuliaan. Wa af'aluhu kulluha hikmah. Begitu juga af'al, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala kulluha hikmah. Semuanya itu mengandung hikmatun wa rahmatun wa maslahatun wa adlun. Perbuatan Allah menghidupkan, mematikan, mengambil atau menahan, memberikan atau menolak, semuanya itu mengandung hikmatun wa rahmatun, mengandung hikmah di belakangnya, atau mengandung rahmat, kasih sayang, mengandung maslahat, mengandung keadilan. Kemudian yang keempat, annaha laisa fiha ismun, bahwasanya tidak ada dalam nama-nama Allah itu satu isim pun yahtawi ala syarri au yadullu ala naqsin. Yahtawi artinya mengandung, yahtawi al-muhtawayat artinya kandungan. Bahwasanya tidak ada satupun dari nama-nama Allah itu yang mengandung keburukan, au yadullu ala naqsin, atau menunjukkan kekurangan. Fasyarru laisa ilaihi, karena keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Fala yadkhulu fi sifatihi wala yulhaqu dzatuhu wala yakunu fi syai'in min af'alihi. Wala yulhaq, maka tidak boleh dinisbatkan zatnya kepada sifat kekurangan. Wala yakunu fi syai'in min af'alihi, tidak boleh juga kita menisbatkan sifat kekurangan tadi ke dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan Allah misalkan menurunkan suatu bencana, kita katakan Allah itu pemarah, misalkan kita menunjukkan kata-kata yang menunjukkan kekurangan, itu tidak boleh. Fala yudhafu ilaihi fi'lan wala wasfan. Nah, ini perhatikan. Tidak boleh kita menisbatkan kepada Allah keburukan secara perbuatannya ataupun sifatnya. Ya, sifat Allah, perbuatan Allah dan sifat-sifat Allah itu tidak boleh dinisbatkan kepada yang buruk-buruk. Allah tidak akan melakukan perbuatan yang buruk. Yang bagi manusia mungkin buruk, karena baik dan buruk itu sesuatu yang relatif. Yang baik bagi kita belum tentu baik menurut Allah. Ya, begitu juga sebaliknya. Ya. Jadi harus paham di sini bahwasanya tidak boleh kita menisbatkan keburukan kepada perbuatan ataupun sifat Allah. Ya, tidak ada perbuatan Allah yang buruk, tidak ada sifat Allah yang buruk. Ya, yang buruk bagi kita belum tentu itu buruk. Ya, bisa jadi mengandung hikmah di belakangnya, yang mana hikmah itu karena keterbatasan akal kita tidak mengetahui hakikatnya seperti apa. Kemudian perkara yang kelima yang perlu kita pahami dalam masalah nama-nama Allah semuanya baik itu, bahwasanya annallaha amara ibadahu bidu'aihi biha biqaulihi fad'uuhu biha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk menyerunya biha. Di sini kembalinya ke asma, ke nama-nama Allah. Allah perintahkan kita sebagai hambanya untuk menyerunya menggunakan nama-nama tadi. Fad'uuhu biha. Ya, serulah dia dengan nama tersebut. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Wa hadza syamilun li du'a'il ibadati wa du'a'il mas'alati. Dan ini mencakup du'a'ul ibadah. Du'a'ul ibadah itu doa ketika kita sedang beribadah, doa ketika salat dan sebagainya, itu du'a'ul ibadah namanya. Wa du'a'ul mas'alah, doa permintaan. Nah, doa talab, kita meminta sesuatu di luar ibadah. Karena ketika kita beribadah itu hakikatnya kita sedang berdoa kepada Allah. Tapi terkadang kita berdoa juga kepada Allah di lain ibadah-ibadah mahdhah, itu dengan mengangkat tangan di waktu-waktu tertentu dan meminta kepada Allah sesuatu. Wa hadza min ajallit ta'ati wa 'azamil qurabi. Dan ini adalah bentuk ketaatan yang paling mulia dan bentuk qurab, kedekatan kepada Allah yang paling agung. Ya, bacanya qurab ya, bukan qurb.
Kemudian yang keenam, annallaha wa'ada man ahsa tis'atan wa tis'ina isman minha. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala wa'ada. Wa'ada artinya menjanjikan. Menjanjikan kebaikan. Bahasanya Allah menjanjikan bagi orang yang ahsa. Ahsa artinya menghitung. Barang siapa yang menghitung tis'atan wa tis'ina, 99 nama dari nama-nama Allah. Ingat, nama dari nama-nama Allah, berarti nama Allah tidak hanya 99 itu, masih banyak nama-nama yang lain juga. Hifzan, ya, dia menghitungnya melalui hafalannya. Fahman, juga dia paham maknanya. Wa amalan bima taqtadihi, dan dia mengamalkan apa yang dikandung oleh nama-nama tadi. Bi an yadkhulahul jannata, janji Allah akan masukkan dia ke dalam surga, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi. Wa hada min barakati hadhil asma, dan ini merupakan bentuk keberkahan dari nama-nama ini. Wabillahi wahdahu at-taufiq, dan hanya milik Allah lah taufik. Ya, maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan, sekadar menghitung, memahami dan mengamalkan itu sudah mendapatkan keagungan seperti ini, bisa dimasukkan ke dalam surga. Ya, itu menunjukkan berarti nama ini adalah nama-nama yang agung. Kalau tidak agung, tentu kita tidak akan mendapatkan surga jika menghitung atau mengamalkannya. Ya, jadi ada balasan dari sesuatu ini, berarti menunjukkan itu adalah sesuatu yang mulia. Ya, kita sholat ada balasannya, berarti sholat adalah sesuatu yang mulia. Kita menghitung nama-nama Allah, mengamalkannya, dapat balasan berupa surga. Berarti menghitung nama-nama Allah berarti adalah sesuatu yang mulia. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Allah taala alam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di bagian yang kelima, di jilid di subbab yang ke-8. Allah taala alam bissawab. Nanti bi hadzal qadar wa nahtatim bi du'a qadar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.